pembelajaran kita pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik adik-adikku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian. Apakah kalian hari ini hadir semua? Syukurlah kalau kalian hadir semua. Nah, pembelajaran kita kali ini kita akan mempelajari tentang kekayaan budaya Indonesia. Nah, dengan tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi keanekaragaman budaya di Indonesia dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mengenali budaya di daerah lain dengan benar. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menyajikan informasi mengenai keragaman budaya di Indonesia dengan benar. Baik, sebelumnya Ibu ingin bertanya, ada yang tahu tentang keanekaragaman budaya Indonesia? Kalau tidak ada yang tahu tentang keanekaragaman budaya Indonesia, maka Ibu ingin menjelaskan tentang keanekaragaman budaya Indonesia. Jadi Indonesia memiliki keanekaragaman budaya. Banyak suku bangsa dengan bahasa, pakaian, rumah adat, makanan yang berbeda-beda. Keanekaragaman ini salah satu disebabkan oleh tempat tinggal yang berbeda-beda. Jadi setiap wilayah di Indonesia memiliki ciri khas budayanya masing-masing. Mulai dari pakaian adat, makanan tradisional, rumah adat, dan masih banyak lagi. Perbedaan inilah yang membuat Indonesia menjadi indah dan unik. Jadi ada beberapa bentuk keanekaragaman budaya di Indonesia. Yang pertama itu bahasa daerah. Jadi bahasa daerah itu adalah bahasa yang digunakan oleh suku bangsa tertentu di suatu wilayah atau di suatu daerah. Namun meskipun berbeda bahasa, bangsa Indonesia memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua, pakaian adat. Jadi di sini Ibu telah menyediakan media pembelajaran kita. Nah, di dalam media pembelajaran ini terdapat gambar. Gambar ini adalah gambar pakaian adat dari beberapa daerah yang ada di Indonesia, dan kotak ini adalah kotak yang berisi nama dari pakaian adat yang berada di Indonesia. Jadi kita mengambil satu kertas yang ada dalam kotak ini. Nah, jadi di dalam kotak ini terdapat kertas ini. Nah, kertas ini dituliskan bahwa Sumatera Barat. Jadi kita cocokkan kertas ini dengan gambar yang telah disediakan. Jadi mari kita lihat gambar mana yang menunjukkan pakaian adat Sumatera Barat. Jadi gambar ini merupakan gambar pakaian adat dari Sumatera Barat. Jadi mari kita mengambil kertas yang ada dalam kotak berikutnya. Jadi di dalam kotak ini terdapat tulisan yaitu Jawa Tengah. Nah, mari kita lihat gambar mana yang menunjukkan gambar pakaian adat dari daerah Jawa Tengah. Jadi gambar ini merupakan gambar pakaian adat dari daerah Jawa Tengah. Dari daerah Jawa Tengah. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mengambil kertas yang ada dalam kotak yang selanjutnya. Jadi dalam kotak ini terdapat tulisan DKI Jakarta. Nah, mari kita cocokkan dengan gambar yang ada di sebelahnya. Mari kita lihat gambar mana yang menunjukkan pakaian adat dari DKI Jakarta. Jadi gambar ini merupakan gambar pakaian adat dari daerah DKI Jakarta. Yang ketiga, lagu daerah. Jadi lagu daerah ini ada beberapa wilayah yang memiliki
lagu daerahnya masing-masing. Jadi setiap daerah di Indonesia memiliki lagu daerahnya masing-masing. Jadi lagu daerah ini biasanya digunakan dalam acara-acara kegiatan lokal yang diadakan di Indonesia. Yang keempat, senjata tradisional. Jadi senjata tradisional ini dimiliki oleh masing-masing daerah yang ada di Indonesia. Senjata tradisional adalah senjata tajam yang digunakan sebagai keanekaragaman pakaian adat atau kelengkapan pakaian adat dan pertunjukan tarian tradisional. Kelima, tarian tradisional. Jadi setiap daerah di Indonesia memiliki tarian tradisional yang berbeda-beda. Tarian tradisional adalah seni gerak tubuh yang berirama yang berasal dari suatu daerah. Jadi setiap daerah di Indonesia itu memiliki tarian tradisional yang berbeda-beda. Jadi setiap daerah itu tidak sama tarian tradisional. Yang keenam, alat musik tradisional. Jadi alat musik tradisional ini dimiliki oleh beberapa daerah di Indonesia. Masing-masing daerah ini memiliki alat musik tradisional seperti salungan dari Sumatera Barat, rapot dari Aceh, dan lain-lain. Jadi alat musik tradisional adalah alat musik yang khas dari suatu daerah. Alat musik ini biasanya digunakan dalam mengiringi suatu kegiatan lokal. Yang ketujuh, rumah adat. Rumah adat adalah rumah yang menjadi ciri khas sekelompok masyarakat di suatu daerah. Nah, rumah adat di Indonesia itu memiliki berbagai macam rumah adat. Contohnya di Aceh itu ada Krong Bade, Sumatera Utara itu rumah adatnya ada rumah adat Bolon, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, makanan daerah. Makanan daerah adalah makanan khas yang dikonsumsi oleh suatu suku tertentu di suatu daerah. Jadi makanan daerah ini di Indonesia ini memiliki berbagai makanan daerah. Di setiap wilayahnya itu memiliki berbagai makanan daerah. Contohnya di Aceh itu memiliki mie Aceh, di Sumatera Barat itu ada rendang, dan lain sebagainya. Yang kesembilan, tradisi masyarakat. Nah, setiap daerah memiliki kebahasan atau tradisi yang unik dan khas. Tradisi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh suku bangsa tertentu secara turun-temurun di suatu daerah. Jadi tradisi di Indonesia ini memiliki banyak sekali tradisi yang berbeda-beda dari setiap daerah. Contohnya itu di Sumatera Selatan, sedekah rame, tradisi sedekah rame. Dan Riau terdapat tradisi Bali Maukasa. Dan daerah-daerah lainnya memiliki tradisi yang sangat berbeda-beda. Baik adik-adik, setelah kita mempelajari tentang kekayaan budaya Indonesia, apakah kalian sudah paham dengan materi yang telah Ibu jelaskan? Syukurlah kalau kalian paham. Sekarang kita akan menutup pembelajaran kita kali ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi adik-adikku sekalian. Sampai jumpa di pembelajaran kita minggu